Selamat datang kembali di mata kuliah struktur data dan algoritma. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai graf. Setelah pada video sebelumnya kita membahas mengenai representasi graf, pada video kali ini dan video berikutnya kita akan membahas mengenai algoritma traversal yang ada pada struktur data graf. Kita awali dengan algoritma BFS atau Breadth First Search. Algoritma BFS ini adalah algoritma untuk menelusuri semua vertex yang ada di dalam sebuah graf. Ya, jadi kita bisa mengunjungi semua vertex yang ada di dalam sebuah graf dan dapat kita mulai dari sembarang vertex. Jadi kita tentukan vertex mana sebagai starting point dan dari vertex tersebut kita akan mencari vertex-vertex terdekat dari vertex yang kita pilih tadi hingga pada akhirnya kita menelusuri semua vertex hingga vertex yang paling jauh dari vertex sumber. Sebagai contoh, graf yang ada di slide ini, kita ambil starting point-nya adalah dari vertex A. Nah, dari vertex A ini kita akan mengunjungi vertex-vertex lain dimulai dari vertex yang paling dekat dari vertex A. Kita mulai dari vertex yang memiliki jarak 1, jadi dia hanya dipisahkan oleh satu buah edge. Jadi bisa kita lanjutkan ke vertex D, kemudian vertex kedua adalah vertex yang terdekat lagi, vertex C, dia juga memiliki jarak 1, kemudian dilanjutkan dengan vertex B, dia juga memiliki jarak 1, atau boleh kita balik urutannya. Jadi bukan A, D, C, B, tetapi bisa kita balik A, C, D, B, atau sebaliknya A, B, D, C. Jadi kita memiliki 3 pilihan vertex untuk dikunjungi selanjutnya setelah vertex A. Jadi kita bisa pilih vertex D, bisa pilih vertex C, atau bisa pilih vertex B. Nah, setelah ketiga vertex tersebut, kita lanjut lagi ke vertex selanjutnya yang memiliki jarak 2. Di situ ada vertex G dan vertex E. Bisa dipilih G terlebih dahulu atau E terlebih dahulu. Dan terakhir dilanjutkan vertex yang paling jauh, yaitu vertex F. Pada implementasinya kita dapat memanfaatkan struktur data Q untuk menyimpan calon vertex yang akan dikunjungi selanjutnya. Ketika kita menjalankan algoritma BFS ini, kita dapat menentukan jarak terpendek dari suatu vertex ke vertex lainnya dalam sebuah unweighted graph. Artinya, apabila kita memiliki sebuah unweighted graph, kita dapat mencari jarak terpendek dari satu vertex ke vertex lainnya dengan menggunakan algoritma BFS. Ini adalah pseudocode dari algoritma BFS. Jadi, ketika kita membuat algoritma BFS ini, kita akan membutuhkan sebuah queue. Queue ini akan menampung calon vertex yang akan dikunjungi berikutnya. Nah, jadi vertex-vertex yang sudah masuk dalam queue itu adalah vertex yang sudah sesuai urutan yang akan segera dikunjungi berikutnya. Nah, kemudian kita juga memerlukan dua buah array flag dan array predecessor. Array flag ini menandakan bahwa apakah vertex tersebut sudah pernah dimasukkan ke dalam queue atau belum. Apakah dia sudah pernah menjadi calon vertex yang akan segera dikunjungi, yang sudah pernah masuk ke dalam queue. Kalau false berarti dia belum pernah masuk ke dalam queue, tapi kalau true artinya dia sudah pernah masuk ke dalam queue, jadi tidak perlu kita masukkan ke dalam antrian lagi. Kemudian predecessor, array ini merupakan array yang menunjukkan vertex mana yang menjadi predecessor, artinya vertex mana yang saya kunjungi sebelum saya memasukkan vertex V ke dalam queue. Ya, jadi vertex mana yang saya kunjungi sebelum saya memasukkan vertex V ke dalam queue. Dan kedua array tersebut kita set default, flagnya false, artinya belum ada vertex yang masuk sama sekali ke dalam queue, belum ada yang berada di antrian. Kemudian
predecesornya -1 karena masih awal, masih default. Kemudian kita siapkan sebuah queue kosong dan kita pilih salah satu vertex sebagai starting point-nya, vertex S. Ketika kita sudah pilih vertex S tersebut sebagai starting point, maka kita bisa memulai traversalnya dan kita set flag dari S tersebut true, artinya saya akan masukkan ke dalam queue si vertex S tersebut ya. Jadi ketika vertex S kita masukkan ke dalam queue, kita harus ubah flag-nya menjadi true. Artinya dia sudah siap berada di antrian dan akan segera dikunjungi. Oke, dan di sini algoritmanya mulai berjalan. Selama queue tersebut tidak kosong, maka kita akan ambil vertex yang ada di antrian untuk segera saya kunjungi. Ya, jadi kita akan ambil satu vertex yang ada di dalam queue untuk kita kunjungi. Setelah kita mengunjungi vertex tersebut, kita akan lihat semua adjacent vertex dari vertex V tersebut. Jadi kita akan ambil satu persatu adjacent vertexnya dan kita lihat dari sekumpulan adjacent vertex tersebut, vertex-vertex mana saja yang belum pernah dimasukkan ke dalam antrian untuk dikunjungi. Jadi kita cek apabila ada adjacent vertex dari vertex V yang belum dikunjungi, maka kita akan set flag yang menjadi true dan kita tahu predecessor dari adjacent vertex tersebut adalah vertex V karena kita mengunjungi vertex V terlebih dahulu sebelum saya memasukkan vertex tersebut ke dalam queue. Oke. Kemudian kita masukkan satu persatu adjacent vertex dari vertex V yaitu vertex W ke dalam queue. Dan kita lakukan terus-menerus sampai semua vertex yang berada di antrian itu habis. Artinya semua vertex sudah kita kunjungi. Untuk memperjelas pseudocode tadi, mari kita lihat contoh traversal yang ada pada graf berikut ini. Jadi di sini kita mempunyai graf di mana graf tersebut terdiri dari vertex 0 sampai vertex 9 yang dihubungkan oleh masing-masing edge. Representasi yang kita gunakan di sini adalah representasi adjacency list. Jadi karena kita memerlukan akses untuk mendapatkan adjacency list-nya dengan cepat, maka representasi yang kita gunakan adalah representasi adjacency list. Representasi adjacency list ini menunjukkan bahwa di sini ada vertex yang kita punya 0 sampai 9. Kemudian vertex 0 ini mempunyai adjacency list 8. Ya, jadi vertex 0 mempunyai adjacency list 8. Vertex 1 mempunyai adjacency list 3, 7, 9, dan 2. Jadi vertex 1 mempunyai adjacency list 3, 7, 9, dan 2. Begitu juga dengan vertex 2. Vertex 2 mempunyai adjacency list 8, 1, dan 4. Oke. Setelah kita memahami representasi adjacency list yang ada di sini, sebelum kita menjalankan algoritma BFS, kita sediakan dua buah array, yaitu array flag dan array predecessor, di mana setiap flag yang ada di sini itu kita set semuanya menjadi false, artinya belum ada satu vertex pun yang masuk ke dalam antrian. Kemudian predecessornya juga kita set -1 semua. Oke. Kemudian setelah kita menyediakan dua array tersebut, kita pilih salah satu vertex sebagai vertex sumber. Di sini kita pilih vertex 2 sebagai vertex sumber. Ketika kita sudah memilih vertex 2 sebagai vertex sumber, artinya kita siapkan 2 masuk ke dalam antrian. Ketika kita masukkan 2 ke dalam antrian, artinya kita masukkan vertex 2 ke dalam queue. Oleh karena itu, kita harus mengeset flag-nya menjadi true. Karena 2 ini sudah masuk ke dalam antrian. Dan predecessor vertex-nya kita set tetap -1, karena dia merupakan starting point. Kemudian setelah kita mengeset starting point-nya, kita mulai jalankan algoritma BFS-nya. Kita akan kunjungi vertex pertama, yaitu vertex yang sudah
berada di dalam queue. Vertex 2 akan saya keluarkan dari queue dan saya akan proses, saya akan kunjungi vertex tersebut. Setelah saya mengunjungi vertex tersebut, saya akan lihat adjacency list dari vertex 2 itu adalah 8, 1, dan 4. Dan ternyata 8, 1, dan 4, vertex 8 belum pernah masuk ke dalam antrian, 1 belum pernah masuk ke dalam antrian, 4 belum pernah masuk ke dalam antrian. Artinya, ketiga vertex tersebut akan saya masukkan ke dalam queue. Dan saya akan set predecessor vertex-nya menjadi 2. Karena saya akan memasukkan vertex 8, 1, dan 4 setelah saya memproses atau mengunjungi vertex 2. Ya, jadi kita keluarkan vertex 2, kita lihat adjacency list-nya. 8 masih false, belum pernah dikunjungi, 1 masih false, belum pernah dikunjungi, 4 masih false, belum pernah dikunjungi juga. Jadi kita masukkan semuanya ke dalam queue, set flag-nya menjadi true, dan predecessor-nya sesuai dengan vertex sebelumnya yang kita kunjungi sebelumnya, adalah vertex 2. Di iterasi selanjutnya, kita akan pilih vertex yang berada di antrian terdepan. Di sini karena antrian terdepannya adalah vertex 8, maka saya akan keluarkan vertex 8 dari antrian, dan saya akan lihat, saya akan kunjungi vertex 8 tersebut, saya akan proses datanya jika ada. Kemudian kita akan lihat adjacency list dari vertex 8. Adjacency list dari vertex 8 adalah 2, 0, dan 9. Ternyata vertex 2 flag-nya sudah true, artinya sudah pernah masuk dalam antrian, jadi tidak perlu kita proses lagi. Oleh karena itu, langsung saja yang akan dimasukkan dalam queue adalah vertex 0 dan vertex 9. Dan kita akan set predecessor vertex-nya adalah 8. Oke, jadi 8 keluar. Kita lihat adjacency list-nya, 209. 2 sudah pernah dimasukkan dalam antrian, 0 belum, jadi dia masuk ke dalam antrian. 9 belum pernah dikunjungi, dia juga masuk ke dalam antrian. Sehingga kita set flag-nya menjadi true dan predecessor-nya 8. Kemudian kita keluarkan lagi vertex terdepan yang ada di dalam queue. Vertex terdepan adalah vertex 1, sehingga kita akan kunjungi vertex 1 dan kita lihat adjacency list dari vertex 1, 3, 7, 9, dan 2. 3 belum pernah dimasukkan dalam antrian, 7 belum pernah dimasukkan ke dalam antrian, 9 sudah pernah dimasukkan ke dalam antrian, jadi tidak perlu kita masukkan lagi, 2 juga sudah. Jadi yang akan kita proses adalah 1 keluar, dan kita masukkan ke dalam queue adalah 3 dan 7. Jangan lupa kita set flag-nya menjadi true, flag-nya menjadi true, dan predecessor vertex-nya adalah vertex 1. Di iterasi berikutnya, kita akan memproses vertex yang berada di paling depan, 4. Jadi 4 kita akan kunjungi, dan kita lihat adjacency list-nya. 2 sudah pernah dikunjungi, 3 juga sudah pernah dikunjungi, sudah pernah masuk ke dalam antrian. Sehingga tidak ada vertex lagi yang perlu kita masukkan ke dalam queue. Jadi 4 diproses, kita keluarkan, kita kunjungi, dan kita tidak memasukkan vertex apapun karena semua adjacency list-nya sudah pernah dimasukkan ke dalam queue. Iterasi berikutnya, kita akan mengeluarkan vertex yang berada di paling depan, vertex 0. Adjacency list-nya adalah 8, dan ternyata 8 sudah pernah dimasukkan ke dalam antrian. Jadi kita hanya keluarkan vertex 0 dan tidak ada yang kita masukkan ke dalam antrian. Iterasi berikutnya, kita pilih vertex 9, dan kita lihat adjacency list-nya adalah 1 dan 8. Kedua vertex tersebut sudah pernah dimasukkan ke dalam antrian, jadi kita hanya kunjungi vertex 9 tanpa mengeluarkan apapun. Kemudian iterasi selanjutnya kita pilih vertex 3, ya, vertex 3 yang berada di posisi paling depan. Vertex 3 ini adjacency list-nya adalah 4, 5, dan 1. Yang belum pernah dikunjungi adalah vertex 5. Jadi pada saat 3 saya keluarkan, saya akan masukkan ke dalam queue vertex 5, saya set
flagnya menjadi true dan predecesornya adalah vertex 3. Kemudian kita proses lagi yang berada di paling depan. 7, adjacent cellsnya adalah 1 dan 6. Yang belum pernah dikunjungi adalah, yang belum pernah dimasukkan ke dalam antrian adalah vertex 6. Jadi 7 kita keluarkan, 6 masuk ke dalam antrian, dan kita set predecessor vertexnya adalah 7. Kemudian kita proses lagi vertex yang berada di paling depan dari antrian, yaitu vertex 5. Tapi vertex 3 dan vertex 6 sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Terakhir, kita proses elemen yang berada di paling depan dari antrian, yaitu vertex 6. Kedua adjacent listnya 7 dan 5 sudah pernah dikunjungi, jadi tidak perlu ada yang kita masukkan lagi dalam antrian. Dan terakhir antriannya kosong, berarti tidak ada vertex lagi yang harus kita proses, sehingga algoritma BFS-nya berhenti sampai di sini. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa ketika kita menjalankan algoritma BFS, kita bisa menelusuri shortest path atau jarak terpendek dari vertex sumber yang kita pilih sebagai starting point algoritma BFS ke semua vertex yang ada di dalam graf tersebut. Nah, karena kita sudah mencatat predecessor vertex dari sebuah vertex yang akan kita kunjungi, maka kita bisa memanfaatkan data tersebut untuk men-trace kembali shortest path dari satu buah vertex ke vertex sumber. Jadi algoritmanya seperti ini. Jika predecessor dari sebuah vertex itu tidak -1, artinya dia bukan starting point, maka kita bisa secara rekursif memanggil atau mencari predecessor vertex dari vertex sumber tersebut. Untuk analisa kompleksitasnya, kita akan lihat sebagai berikut. Jadi, di awal algoritma tadi, kita perlu melakukan pemrosesan terhadap array yang kita butuhkan, ya, array flag dan array predecessor, karena dia akan mengiterasi sebanyak vertexnya, maka kita bisa sebut kompleksitasnya adalah ON. Jadi kita anggap N adalah jumlah vertex yang ada. Jadi untuk fase inisialisasi di sini, kompleksitasnya adalah ON. Kemudian untuk mempersiapkan Q, kemudian mempersiapkan starting point, di sini kompleksitasnya adalah O1. Nah, kemudian di sini kita akan mengiterasi, ya, jadi baris 6 sampai 11 di sini kita akan mengiterasi selama Q yang kita miliki itu masih belum kosong. Kalau kita analisa lebih lanjut, bahwa semua vertex yang ada pasti akan dimasukkan ke dalam Q satu kali, sehingga total keseluruhan untuk iterasi dari baris 6 hingga baris 11 adalah sejumlah vertex yang ada. Oke. Dan di setiap pemrosesan tersebut, kita perlu melakukan proses pengambilan adjacency list dari setiap vertex yang ada untuk masing-masing vertex yang ada. Sehingga di sini kita bisa nyatakan bahwa kompleksitasnya adalah O degree dari V, karena kita perlu mengambil sejumlah adjacent vertex yang ada. Dan jumlah dari adjacent vertex itu bisa kita nyatakan sebagai degree dari vertex tersebut. Dan untuk masing-masing vertex tersebut kita akan lakukan proses pengecekan apakah sudah pernah dikunjungi atau belum, dan jika belum kita akan ubah statusnya, sehingga untuk setiap adjacent vertex kita akan lakukan satu kali. Jadi untuk sebanyak M
jumlah vertex yang ada di dalam daftar adjacency list, itu artinya kita akan lakukan 1 kali. Jadi kalau kita notasikan secara keseluruhan, ON yang ada di depan ini adalah fase inisialisasi. Kita menginisialisasi flag yang sudah kita buat, yaitu flag array yang sudah kita buat, array flag dan array predecessor. Kemudian yang ada di sini adalah proses untuk NQDQ, ya. Jadi untuk NQDQ semua data yang ada, semua vertex yang ada. Kemudian yang di sini adalah 2 kali M. 2 kali M ini adalah karena kita harus mengambil satu persatu data dari adjacency list yang ada. Jadi total keseluruhan adalah ON ditambah ON ditambah O2M. Karena di sini ada variabel yang berbeda, maka kita harus gabungkan menjadi 1. Total keseluruhannya adalah ON ditambah M. Demikian materi mengenai breadth first search. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai depth first search. Terima kasih atas perhatiannya.